Yang pertama perlu diketahui bahwa naik turunnya iman di dalam beribadah itu sudah merupakan sunnatullah, dan itu bukanlah hal yang tercela selama ketika iman turun tidak kembali kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Telah datang hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Likulli amalin syirqah wa likulli syirqatin fatarah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halaka wa khasir." Nabi SAW bersabda, setiap kali beribadah, setiap amalan, setiap ibadah itu pasti ada semangat yang menggebu-gebu. Dan setiap kali ada semangat yang menggebu-gebu, pasti ada masa futur. Futur itu dalam bahasa Arab, bahasa kita artinya lemah, melemah semangatnya. Pahit dengan semangat, cok yu kuasa Daud, naidang lehetu nanam holi Daud. Lagi-lagi semangat, kuasa Daud dihantam. Akhirnya seumur hidup setelah itu nggak pernah lagi kuasa Daud. Ya, lagi semangat menghantam 3-4 juz dalam sehari. Maka kata Nabi SAW, setiap amalan itu memang ada semangat yang menggebu-gebu setiap kita memulai. Dan setiap semangat menggebu-gebu itu pasti ada masa fatarah, futur, menurun semangatnya, lemah. Namun bimbingan Nabi, faman kana fataratu ila sunnati, barang siapa yang ketika futur udah familiar nggak dalam bahasa Indonesia? Futur udah ma'ruf ya? Enggak ya? Udah Indonesia belum? Belum ya? Berarti apa tepatnya bahasa Indonesia? Ketika lemah semangat ya. Ketika lemah semangatnya, dia beralih ke sunnahku yang lainnya. Lemah semangat baca Al-Quran hari ini, maka baca hadis-hadis Nabi. Sekali bersalawat kepada Nabi, Allah membalas sebanyak 10 kali. Bertambah ilmu. Kurang semangat baca hadis, lari ke salat duha, lari ke salat sunnah mutlak, ke pengajian, mendengar audio-audio ilmiah yang menambahkan wawasan Islamiyah diniyah, membaca artikel-artikel. Maka kata Nabi, barang siapa yang ketika imannya turun, dia pindah ke sunnahku yang lainnya, lemah dari puasa, lari ke salat, maka aflah, maka dia akan terjaga. Dia akan terjaga, akan bahagia. Akan tetapi barang siapa yang ketika terjadi futur, turun imannya, lari ke lain sunnahku, artinya lari dari garis yang dicintai oleh Allah, maka pasti dia akan binasa. Ketika semangat di dalam masjid, ketika enggak semangat selalu ngorong kopi, nongkrong, enggak sholat jamaah lagi. Ini keliru. Ketika ditanya, Ustaz lagi turun imannya Ustaz. Betul, turun iman bukan berarti langsung diturunkan seperti irigasi yang dilepaskan. Tetapi jaga selama tidak meninggalkan hal-hal yang wajib, tidak tercela. Tapi kalau iman turun, kita biarkan diri kita meninggalkan hal-hal yang wajib, ini sudah tercela. Dan iman naik turun itu menimpa seluruh manusia, para nabi dan para rasul. Hanya saja itu tadi kaidah, itu secara umum. Yang kedua, agar iman ini selalu naik, maka Al-Quran adalah sebaik-baik, apa kalau boleh dibahasakan, charger ya, untuk ngecas iman ini agar kembali terisi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Iqra'ul Qur'an fa inna fihi 'ilmal awwalin wal akhirin." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu ada pengetahuan tentang orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan sampai hari kiamat. Ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana kehebatan Fir'aun, kekuasaan dia, kekejaman dia, sampai-sampai Nabi Musa harus lari kalau bertemu dengan Fir'aun. Padahal Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Sekali tampar orang langsung meninggal orang itu. Tapi berhadapan dengan Fir'aun, beliau harus lari. Tetapi Fir'aun Allah tenggelamkan di dalam laut. Ini menghilangkan sifat sombong dari hati kita. Kemudian bagaimana kuatnya Jamrud, raja yang paling bengis, yang paling kejam dan paling kuat di dunia di masa Nabi Ibrahim. Allah matikan dengan seekor apa ya Pak? Onta? Sapi? Bukan, dengan seekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya, tidak mampu dia cegah.
Ini menghilangkan juga sifat sombong dari hati kita. Ketika kita membaca cerita Qarun yang Allah katakan inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب الفساد. Maka kita sadar bahwa kekayaan bukanlah segala-galanya. Ini Qarun, kekayaannya Allah katakan kunci harta dia hanya mampu diangkat oleh ulul usbah. Ulul usbah itu ada yang menafsirkan 9 orang terkuat di dunia di masa itu. Ada yang menyatakan 40 orang terkuat di dunia. Ini baru kuncinya. Kunci harta. Mangkibana sawaji. Mungkin kalau dia punya Aidogres satunya 500 juta. Dari 10 jari jemarinya, mungkin setiap Aidogresnya harganya 1 miliar. Bos Facebook, bos Twitter, Belgium, kita kumpulkan seluruh orang-orang terkaya di dunia. Itu belum menyamai 1% kekayaan Qarun. Apa yang terjadi pada Qarun? Dia sombong, aku tidak mau ikut Nabi Musa karena menganggap kebanyakan orang mengikut Nabi Musa orang-orang miskin, nggak punya harta. Dia maunya yang high class, nggak mau gabung sama majelis Nabi Musa karena kebanyakan mengikut beliau orang-orang miskin. Maka ketika dia sedang memamerkan kekayaannya, Allah perintah bumi agar membelah diri. Maka Allah menyatakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka bumi pun menelan Qarun hidup-hidup bersama istananya. Hanya dia dan istananya. Padahal dalam ayat itu disebutkan Qarun sedang memamerkan perhiasannya. Masyarakatnya sedang nonton. Tetapi begitu terjadi gempa, hanya gempa lokal yang ditelan oleh bumi hidup-hidup, hanya Qarun dan bersama istananya. Secara logika nggak masuk akal. Kok bisa di kekerumunan manusia terjadi gempa bumi yang ditelan oleh bumi hanya 1 orang? Dan hanya istana Qarun, padahal dalam istananya ada anak-anak buahnya, pembantu-pembantunya. Kalau Allah sudah berkehendak, maka ini pun menghilangkan sifat angkuh dan congkak dengan dunia yang kita miliki, bahwa dunia bukan segala-galanya. Kemudian kita membaca Al-Quran, ayat-ayat yang akan menyebutkan tentang syurga dan neraka, tentang alam barzakh, membuat kita jadi sadar bahwa perjalanan kita masih sangat panjang. Ketika kita membaca ayat Allah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, bahwa satu hari di hari kiamat itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Rupanya kehidupan di dunia kita ini tidak lebih dari 1,5 jam. Karena umur mayoritas umat Nabi itu dari 60 hingga 70 tahun. Wa qalilum man jawaza dzalik. Sangat sedikit yang umurnya lewat dari itu. Berarti kalau kita kalkulasikan 60 hingga 70 tahun, sedangkan satu hari di hari kiamat paling pendek ya seperti 1000 tahun, kemudian kita bagikan dengan umur umat Islam ini yang mayoritasnya 60 hingga 70 tahun, berarti kehidupan kita di dunia tidak lebih dari 1,5 jam. Kita kalau ada yang berkata, Bapak ada kesempatan 1,5 jam sebelum dipenjara dan sebelum KPK turun, apa yang kita buat? Akan kita kumpulkan segala bekal agar pas KPK turun berkasnya hilang dan yang semisalnya. Lalu Allah menyatakan hidup kalian di dalam Al-Quran 1,5 jam dengan bahasa yang tersirat tentunya. 1,5 jam. Dan kita akan membawa bekal yang kita persiapkan selama 1,5 jam untuk kehidupan yang selama-lamanya, yang tidak ada ujungnya. Kira-kira bisa buat apa kita? Berhak nggak dapat syurga Allah? Mampu nggak mengumpulkan amalan yang dengannya kita membuka syurga Allah? Waktunya hanya 1,5 jam. Bekal yang kita kumpulkan untuk 1,5 jam itu akan kita pakai lebih dari untuk 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, bahkan tidak ada ujungnya. Maka ini membuat hati kita akan selalu waspada, akan selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kiat yang lainnya adalah menjaga pergaulan. Hadis-hadis dan ayat-ayat yang menerangkan kepada kita pengaruhnya pergaulan itu sangatlah banyak dan saya kira sudah tidak asing lagi di sisi kebanyakan kita. Oleh karena itu dalam pepatah Arab dikatakan as-sahib sahib, yang namanya teman duduk itu menyambar.
dia begitu dalam masjid, cinta kepada akhirat luar biasa. Merasa cukup sudah dengan kendaraan yang sudah ada, dengan rumah yang sudah ada. Begitu ngopi bareng sama si fulan, ala tang berehnya tak perlu pajeru tak bodoh. Enggak puas dengan dunia. Kenapa? Pengaruh teman tadi. Maka as-sahib sahib, sahabat teman duduk itu dapat menyambar. Al-Imam Ibnu Qayyim membagikan manusia di dunia ini terbagi menjadi 3. Kata beliau, sebagian manusia itu udah ada. Yang terakhir kata beliau, sebagian manusia, model manusia yang pertama itu seperti racun. Kamu dekati hancur duniamu, hancur akhiratmu. Yang kedua, dia seperti obat. Kamu membutuhnya hanya ketika sakit, yaitu orang-orang yang kamu bisa bergaul dengannya hanya dalam urusan dunia. Jangan lebih dari itu. Yang ketiga, seperti gizi buat tubuh, yaitu orang-orang yang berilmu dan orang-orang saleh. Kamu selalu membutuhkan mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat.